sampai dengan jam 11 siang dan ini adalah sesi terakhir untuk kita membahas tentang ini Sobat Keyap, bahasan kita pagi hari ini yang tentunya ini juga menjadi perdebatan ya UMK 2023 nantinya mengenai tumpang tindih aturannya dan bayang-bayang untuk resesi. Pagi hari ini kita lanjutkan lagi, saya ke Pak Koster lagi nih. Pak Koster, ini kan tanggal 7 Desember nanti besaran UMK Kabupaten Jember sudah harus diumumkan ya. Nah, gimana nih progres sebagai anggota Dewan Pengupahan juga ya Pak ya, untuk apakah angkanya sudah disepakati atau sebenarnya masih dalam pembahasan saat ini? Terima kasih Mas Iksan. Jadi kalau mengenai besaran upah untuk tahun 2023, kita memang punya lembaga Dewan Pengupahan ya. Jadi tidak person. Di sana ada unsur pemerintah, ada unsur Apindo, ada unsur pekerja, ada unsur pakar. Ya, Pak Aris ini unsur pakar. Ya. Nah, jadi artinya di sana kita nggak berbicara mengenai unsur lagi. Ya, artinya dari semua unsur ini jadi satu kata. Ya, memang kalau dalam perhitungan kemarin ya, perhitungan dengan rumus yang baru yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, bahwa ada kenaikan sebesar 7,8%. Walaupun dari pihak pekerja katakan ngotot sampai 10%. Ya, sementara pihak Apindo atau asosiasi pengusaha itu memang berat dia bilang ya, berat dengan 10%. Sebagaimana yang Ibu katakan tadi kan berat 10%. Sebenarnya 7,8 juga berat kalau soal beratnya ya. Nah, tapi di dalam kita mengambil keputusan kan nggak boleh sepihak, harus sama-sama. Yang namanya keputusan kan ada yang bersepakat kan? Ya, bersepakat antara pekerja, pengusaha, ya. Itu udah sepakat untuk tahun 2003 upah itu naik sebesar 7,8%. Tapi ada catatan khusus di sana ya. Ada catatan dari Apindo, catatan dari pekerja, catatan dari pakar ya. Apakah nanti catatan ini menjadi pertimbangan gubernur? Itu soal gubernur ya, soal gubernur itu ya. Tapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita rekomendasikan kepada bupati naik sebesar 7,8%. Jadi mudah-mudahan harapan pekerja nanti untuk 7 Desember itu sudah keluar ya, kenaikan sebesar 7,8%. Itu harapan kita, harapan pekerja. Walaupun katakan apakah pekerja sudah puas dengan ini? Ya sulit mengatakan itu puas ya. Karena apa? Indikatornya Mas apa tadi? Iksan. Mas Iksan, kalau kita berbicara tentang apa kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar pekerja itu sebenarnya ada 3, Mas ya. Pangan, sandang, dan papan. Nah, kita melihat apakah nilai nominal yang sekian ini sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar ini? Ya. Apa sudah mampu? Saya pikir memang ya jujur saya katakan belum mampu mencapai kebutuhan dasar pekerja yang 3 tadi, yaitu pangan, sandang, dan papan. Ya. Kalau kita lihat sekarang, kalau saya lihat nominalnya kurang lebih 2.539 Pak Ars ya. Ya, kurang lebih 2.539 nilai nominalnya ya. Apakah nilai nominal seperti ini sudah memenuhi syarat untuk 3 kebutuhan ya? Saya pikir ya belum juga, belum. Tapi bukan berarti kita harus terus berdiam diri kan. Nah, yang perlu saya sampaikan begini Mas Iksan ya. Yang kita sepakati kan upah minimum. Saya katakan tadi upah minimum itu upah bulanan terendah. Nah, apakah boleh di atas upah minimum? Boleh. Di atas itu silakan berunding antara pekerja dengan pengusaha. Ya. Pasar kan? Ya. Jadi tidak hanya kita terpaku kepada upah minimum, enggak. Ya. Kalau upah minimum katakan pekerja minta silakan. Ya, atau buatkan di peraturan perusahaan atau PKB, perjanjian kerja bersama. Ya. Di sana bisa kita rumuskan lagi ya. Jadi tidak terpaku kepada ini, tapi artinya upah minimum pengusaha dilarang membayar upah di bawah ini. Itu artinya sebenarnya. Nah, walaupun kenyataan faktanya di lapangan kan masih banyak. Itu soal fakta kan. Nah, jadi ini harapan pekerja sekali lagi Mas Iksan,
bahwa upah itu paling tidak naik 7,8% sebagaimana yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember. Oke. Gitu. Pak Aris juga ikut ini ya, terlibat ya waktu itu ya? Yes, saya terlibat penuh. Oke. Ya. Gimana waktu itu? Seru ya Pak ya? Bukan soal serunya, tetapi di situ ada dimensi seni, dimensi psikologis, mempersuasif, untuk menggali kearifan, kemudian dimensi normatif, dimensi mengkreasi hukum, tapi jangan sampai nabrak aturan. Nah, itu seninya akademisi di bidang hukum, sehingga hukum itu bagi mereka tidak 2 tambah 2 sama dengan 4, walaupun itu unsur kepastian. Di situ dibuka ruang metode yang namanya interpretasi. Itu Mas Iksan. Nah, saya mentautkan sekarang penjelasan dari Dr. Jiblis ya soal proyeksi ekonomi ya dan konsep-konsep dasar ekonomi. Saya kaitkan juga, wah saya heran barusan ini. Pak Koster ini representasi serikat pekerja, macannya serikat pekerja kan, tetapi nampak barusan saya highlight ada kearifan ya yang dipunyai oleh macan. Seharusnya memang begitu. Nah, saya bicara proyeksi dinamika penegakan hukum pengupahan. Apa yang terjadi setelah besaran nominal upah minimum kabupaten ditetapkan oleh gubernur? Skup kecil Jember, katakanlah saya berasumsi 2.539.000, konsisten dengan besaran yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember. Sementara secara fakta dan fakta hukum cukup banyak perusahaan yang tidak mampu. Apa yang terjadi? Dalam konteks hukum, sejak ditetapkannya Undang-Undang 11 tahun 2020, siapapun itu yang namanya pengusaha tidak mampu mewujudkan besaran nominal UMK, kejahatan pengupahan. Ya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, kalau pengusaha tidak mampu, majukan yang namanya permohonan penundaan. Dan permohonan penundaan itu dijustifikasi lagi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau kamu melakukan penundaan 1 tahun ini, selisih antara upah standar yang ditetapkan dengan kemampuan perusahaan yang kamu punya 500.000 katakanlah, ini akumulasi dalam 1 tahun. Sekarang regulasi semacam itu, pengaturan semacam itu sudah ditiadakan. Artinya, kalau pengusaha tidak mampu membayar standar sesuai yang ditetapkan, besaran UMK yang ada, maka ya pengusaha dimaksud masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang namanya kejahatan pengupahan. Artinya, saya tidak memprovokasi. Saya hanya mengingatkan saja sebagai akademisi. Kalau tahun 2023, Pak Koster sebagai pengusaha bersatu Serikat Buruh Jember ya untuk menggugat hal semacam ini, melaporkan hal semacam ini, situasi yang tidak bisa kita kendalikan karena serikat pekerja berpikir normatif berdasarkan aturan. Ini yang menarik Mas Iksan. Tapi saya tidak akan bicara lebih banyak karena penetapan itu masih tanggal 7 Desember. Prematur kalau kita nanti masih lihat nanti ya gimana ya. Mungkin ini juga hot issue yang diagendakan oleh Radio ya Mbak Cik. Tanggal 7 nanti. Ini lusa loh. Itu sekarang udah 5 gitu. Udah ditanti-nanti ini gimana besarannya nanti. Tapi juga emang faktanya ketika perusahaan-perusahaan yang tidak bisa membayarkan minimal aja ya Pak ya. Bahkan dari sisi pekerja pun kadang merasa pasrah. Nah, ini yang menarik ya. Tadi sudah disinggung sebenarnya dengan Mas Risan. Kalau misalnya pengusaha tidak mampu membayar sesuai UMK, kemudian ada gagasan, ya, lakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Jangan lupa, perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan 3 hal. Peraturan perundang-undangan yang lain, kesusilaan, ketertiban umum. UMK sebagai keputusan normatif 2.539. Kemudian Radio, pengusahanya melakukan perjanjian dengan staf atau pekerjanya atau buruhnya, perjanjian membayar di bawah nominal itu. Batal demi hukum. Batal demi hukum. Problemnya sekarang bagaimana melakukan kreasi hukum yang pada dasarnya tidak nabrak aturan tetapi mengakomodir keterbatasan pengusaha dan kearifan buruh. Ini tugas akademisi hukum untuk merumuskan ini. Kan gitu ya Mbak Ciplis? Betul, Pak. Itu Mas Iksan.
Ya kenyataannya pun pada akhirnya ketika pekerja pasrah daripada nggak kerja, ya kan? Ya. Dan perusahaan juga mungkin melihat karena satu sisi perusahaan nggak selalu keuangan sehat ya Pak. Ya, betul. Apalagi pasca pandemi. Betul. Betul. Terus oke, bagaimana dong akhirnya nanti ini jalannya perusahaan ini? Seandainya mereka emang benar-benar tidak bisa memberikan. Jawaban itu akan saya berikan setelah tanggal 7. Oh, setelah tanggal 7 nanti ya. Karena orang hukum itu berdasarkan fakta dan fakta hukum, bukan asumsi. Oke. Itu Mas Iksan. Ya. Baiklah. Kita ke Bu Ciplis sekarang nih Bu Ciplis ya. Dengan kenaikan yang nggak terlalu signifikan juga UMK ini ya. Pengaruh ya jelas sama ancaman resesi ini. Karena kan sama daya beli masyarakat juga ya Bu Ciplis ya. Iya. Resesi iya, tapi kita coba pelajari, nikmatin ya Mas Iksan. Karena kita tidak bisa hindari yang namanya problema inflasi seperti ini. Saya pikir begini, bagaimana sih ke depannya harusnya ya. Jadi misalkan tadi mungkin nanti tanggal 7 ya, 7 Desember sudah ditetapkan. Maka yang harus dilakukan adalah perusahaan ada keterbatasan untuk membayar. Dan inflasi sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di sini pekerja mau tidak mau harus menerima itu. Ya. Karena kalau tidak, maka itu nanti multiplier efeknya luar biasa. Misalkan tadi 2,5 itu mengcover apa saja sih Bu? Misalkan pangan, sandang, papan tadi yang disampaikan oleh Pak Koster, oleh Pak Haris juga. Akan tetapi di sini pemerintah itu sebenarnya bisa loh membantu masyarakat di bawah garis kemiskinan, misalkan yang paling minim ya Pak ya, itu dari sisi biaya edukasi, kesehatan, dan transportasi Pak. Jadi 3 komponen ini biayanya tidak perlu secara bebarengan masuk dalam komponen UMP atau UMK, tapi dimasukkan dalam kebijakan pemerintah daerah atau provinsi yang itu dimasukkan dalam, katakanlah ya Pak, bantuan langsung tunai seperti itu. Nah, oleh karena itu respon ini Pak Aris yang harus kita edukasi atau memahamkan kepada pekerja itu adalah bahwa ada elemen atau komponen yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah yang tidak masuk dalam upah minimum. Seperti itu. Nah, oleh karena itu pekerja harus belajar bahwa efek dari kenaikan upah yang liar itu akan berdampak juga pada kenaikan harga secara umum. Dan itu kembali lagi kepada daya beli masyarakat. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang tadi saya bilang Mas Isan, data dari perusahaan dan data dari pekerja itu harus ada dalam satu sistem. Ya, supaya Disnaker bisa memitigasi mana sih pekerja yang tidak dibayar UMP-nya secara resmi, dan mana perusahaan yang nakal, dan mana pekerja yang selalu menuntut atas kenaikan itu. Nah, oleh karena itu saya pikir ini perlu penyesuaian antara kemampuan perusahaan dengan pemahaman pekerja atas kenaikan upah itu. Nah, oleh karena itu saya pikir dari data ya, let's data talk dalam satu sistem katakanlah. Disnaker punya data satu sistem, Pak. Perusahaan dengan pekerja. Setiap ada perubahan atas kebijakan perusahaan atau penerimaan dari si pekerja itu terdetek oleh Disnaker, Pak. Nah, jadi tidak ada pihak yang saling menegasikan atas kemampuan dari perusahaan untuk membayar UMP, Mas, atau UMK. Oleh karena itu, Mas Iksan, saya pikir ini perlu sinergitas ya antara Pak Koster dari SPSI, kemudian dari Dewan Pengupahan, dari Dinas Tenaga Kerja, dari perusahaan, dari Apindo, dari pekerja untuk memahami satu kenyataan yang harus diterima tanpa mengurangi kemampuan ekonomi pekerja ya. Itu fakta loh. Tidak bisa mengatakan bahwa pekerja harus nggak bisa 10%, harus lebih dari nggak bisa. Dampak dari itu tuh banyak, kan begitu ya. Satu sisi perusahaan juga nggak bisa 7,8, 7,5 aja atau 7%, nggak bisa juga karena inflasi itu sudah dipatok, kan begitu ya Pak ya. Oleh karena itu saya pikir ini merupakan PR bersama ya untuk memaknai bahwa kenaikan upah ini sebenarnya
untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan salah satu pihak. Oke, Seperti bukan itu, hanya Mas. dari si pengusahanya ya, Betul. atau si pekerjanya Ya. juga gitu. Mm-mm. Kalau terakhir ngomongin soal resesi juga ya Bu Ciplis, Ya. banyak masyarakat yang sampai sekarang mungkin masih terserah lah mau resesi atau enggak ya kan. Ya. EGP ya. EGP, Gitu. ya. Terutama orang-orang kadang di daerah merasa seperti Apatis. itu, ya apatis mereka. Tapi untuk mereka yang mungkin sangat nantinya supaya tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, ada kiat-kiatnya mungkin Bu. Ada Mas. Jadi begini, terutama generasi muda ya, yang masih mungkin mencari pekerjaan yang belum pasti. Saya pikir gaya hidup Mas ya, Oke. gaya hidup itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan hidup di atas kemampuan ya. Itu harus ditanamkan mulai muda Mas Iksan. Kenapa? Karena itu berpengaruh terhadap tuntutan atas keberadaan gaji yang dia terima. Yang harus ditingkatkan itu apa sih sebenarnya? Kompetensi. Ya. Kompetensi anak muda, kamu bisa apa? Terhadap pendidikan, background Oke. pendidikan, kompetensi itu harus dinaikkan atau ditingkatkan supaya apa? Supaya pada saat perusahaan membutuhkan kompetensi yang standar, mereka masuk dalam pasar kerja. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya hidup. Yang ketiga adalah penataan keuangan di masa depan. Itu harus ditanamkan oleh ke generasi muda Mas Mbak Iksan. Ciplis, saya tertarik sekali itu, Ya. Mas Iksan. Ya, Ya, pengendalian gaya hidup. betul. Saya kira pangsanya bukan untuk yang muda saja, tetapi yang sudah produktif kayak kita itu juga harus kendalikan karena cukup Betul. banyak sekarang itu Betul. banyak ada tren pura-pura bahagia. Oke. Pura-pura bahagia. Yang lain yang banyak. Betul, pura-pura bahagia padahal itu menyiksa karena lepas dari kendali kan gitu tuh Mbak. Betul, Ciplis. betul, Itu. betul, Itu, betul, Mas. Pak. Makanya bertaut sekali. Oh, saya langsung muncul pemikiran ini gitu loh. Iya. Iya, tiga kunci itu Mas Iksan. Jadi kompetensi, Ya. gaya hidup, dan penataan keuangan ke depan. Oke, Nah, itu semua yang itu harus diatur ya. Betul, betul. Mengingat bayang-bayang resesi tahun depan, bahkan kalau Yes. kita melihat di luar negeri. Yang tiga tadi, dua tergantung kepada person kan. Iya. Ya, Ya. kompetensi baru Ya, perlu sosialisasi ya. Betul. Tapi yang kedua tadi Murni, ya murni pengendalian subjek. pengendalian ya kan. Ya. Itu ya, Gaya seru hidup banget nih. ya. Iya. Iya, gaya hidup. Betul, Benar, ya. betul. Ya. Apalagi sekarang semuanya serba mudah ya kan. Ya. Apapun bisa kita dapatkan. Nah, di situ ruang Iya. ya kita lepas kendali di situ. Hanya untuk membangun image yang sebenarnya menyiksa dan tidak konkret. Tapi kita pura-pura bahagia. Nah, Baiklah, terima kasih untuk hari ini ya Dr. Aris Serianto SHM. sama-sama Mas Iksan. Selaku akademisi hukum ketenagakerjaan, kemudian ada Dr. Ciplis Gemakoriah SMSC. Sama-sama Mas Iksan. Akademisi FEB Universitas Jember dan Ya. Pak Koster Sianipar, Ketua SPSI Kabupaten Jember Terima sudah kasih, Mas hadir Iksan. di Ya. Studio K Radio. Kita tunggu tanggal 7 nanti seperti apa Ya. ya Oke. kabarnya ya. Betul, betul. Kita tunggu apakah alun-alun dipenuhi pekerja atau buruh nanti. Oke, masuk DP kan nanti ya sekitaran Bundaran DPRD. Betul. Iya. Ataukah nanti pasca 7 Desember ya tahun 2023 banyak pengusaha yang masuk penjara. Kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab itu. Pak. Tapi itu bukan harapan. Iya. Bukan harapan. Ini proyeksi hukum aja. Dan harapannya bisa dicegah ya Pak. Iya, bisa Betul. dicegah. Baiklah, Iya, terima iya. kasih juga untuk kebersamaan Anda Sobat K. Saat lagi kita akan lanjutkan kembali ke Perspektif Pagi hingga jam 11 siang nanti. Sampai jumpa. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, Amin, amin, Mas Terima Iksan. kasih. Baik. Ya.